على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعل لنا أفضل فضلك وانصر علينا من عجائب رحمتك يا أرحم الراحمين. Tiga satu ya, baca. Ya, halaman 31 baris keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad dzakarallahu ibtida'a hadal amri bi kitabihi wa tanqulul insanu fihi min tawrin ila tawrin min halin ila halin. Wa qala Allah ta'ala wa nuhyikum tiflan litablugu asyuddakum minkum ayutawaffa minkum ayuraddu ila adil umri likai la la'ma min ba'di ilmin syai'a thumma litakunu syuyukhan minkum ayutawaffa min qablu wa litablugu ajal musamman wa la'allakum ta'qilun. Wal insanu fi hadil umri yantakilu min hali uburiyatin ila hali bulugin bisinni awil ihtiram ila hali syababin ila hali ulatin ila hali syekhukatin wa kibarin ila masyaallah halin hamil hali haramin wa harfin ala wafki madakallahu bi kitabihi fa idza uti al-insanu min bati ummihi istahalla sarikhan wa dhalika min laqzati syaitani la'anallah allati lam yaslam minha ila ismi Maryam wa ummuhu alaihi wassalam. Dzalika anna Allah agahuma minha biqauli ummi Maryam zawjati Ibrahim wa inni uiduha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim kama dzukira dzalika bil hadits wa inna iblisa jaa ana wa waqa'at qanatuhu bil hijab. Ya, masih tentang membahas tentang apa awal mula ciptaan manusia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakarallahu ibtida'a hadzal umri fi kitabihi wa tanaqulal insani fihi min tawri ila tawrin wa min hayla halin. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan permulaan umur seorang manusia ya dalam Al-Qur'an dan perpindahan perubahan seorang manusia ya dalam kandungan tersebut ya min tawri ila tawrin wa min hayla halin. Ya, dia mulai perubahan dari kandungan sampai lahir sampai ya perkembangan ya perubahan sampai dia meninggal dunia sampai dia tua. Jadi maknanya ya disebutkan nanti dalam Al-Qur'an perkembangan seorang anak yang dari ya kecil anggap lahir dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua renta atau tua bangka? Bedanya apa bedanya? Kalau tua bangka jelek? Kalau tua renta? Tua bangka bandel. Tua bangka bandel. Bandel. Oh gitu. Ini di mana nih? Ini tua bangka nih. Tua bangka ya. Terusin ya. Allah Ta'ala wa qad dzakara Allah ibtida'a hadzal umri bi kitabihi. Allah Ta'ala telah menyebutkan awal mula perkembangan seorang manusia, awal umur seorang manusia dalam Al-Qur'an. Dan perpindahan perkembangan seorang manusia dari perkembangan ke perkembangan, perubahan. Tadi dari bayi ya ke anak-anak, kemudian ke remaja, ya ke dewasa sampai tua ya. Mana dalilnya? Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Summa nukhrijukum tiflan." Kemudian kami lahirkan kalian wahai manusia. Kami keluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian ya dalam bentuk bayi
kecil, tifil anak bayi kecil. Ya, ada nggak yang lahir langsung gede? Nggak ada. Ya, kalaupun dia tersebut di kandungan anggap 2 tahun atau 4 tahun tetap keluarin kecil juga. Jadi kemungkinan apa udah kumisan belum? Belum. Nggak belum ya. Ya lahir kecil gede nah. Apa udah gede nah? Ya udah gede langsung. Nah, jadi semua nukhrijukum tiflan, kemudian kami lahirkan kalian, kami keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan baik. Suma litablugu asyuddakum, kemudian sampai kalian menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa. Wa minkum may yutawaffa, ada di antara kalian yang sampai dewasa meninggal dunia. Enggak sampai tua. Remaja atau dewasa di dunia. Banyak. Ya, banyak enggak? Wa minkum may yuridu ila al-umri, ada di antara kalian yang mencapai usia lanjut. Ya, usia lanjut. Ya, sampai ila al-umur, usia lanjut, ya tua benar. Likaila ya amam ba'da min ba'di ilmi syai'an. Ya, agar dia tidak mengetahui lagi ya setelah itu sesuatu. Maknanya udah tua, udah tua renta kayak model pikun nggak tahu lagi apa-apa yang tahu lagi. Nah, ini pikun ya kalau dibilang penyakit kayak penyakit, tapi emang udah apa tuh urutan yang begitu ya, karena orang kalau udah tua semuanya ada perubahan apa tuh, dia tangkap, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang. Nah, ini sinilah finalnya baktinya seorang anak pada orang tua. Ya, dikatakan imaya bukan apa jamal kibar, ya ketika keduanya mencapai usia tua. Nah, ini final. Maknanya seorang anak bagi orang tua jika orang tuanya masih muda itu normal, ujiannya dikit. Karena orang tua kalau udah tua renta semuanya ada kekurangan. Apa kekurangannya tadi? Mata udah buram memandang, kuping udah nggak gitu dengar, apa tuh dari pola pikirnya udah berubah, yang kita omongin dia nggak paham. Nah, di sini dituntut kesabaran karena ini final. Lulus ya berarti anak atau orang tua berarti lulus. Kebanyakan di saat orang tua udah tua renta anak nggak lulus. Tadi orang tua masih muda ya ujiannya dikit. Orang tua masih apa tuh? Kuat. Sehat semuanya, tapi nanti saat orang tua udah apa tuh? Udah nggak daya upaya, nah itu kesabaran ya. Orang tua kencing ya jangan dimarahin ya, kan ini udah dia apa udah kita masih bayi. Pernah nggak ada emak bapak anaknya dimarahin kencing barangan waktu bayi? Kagak ada nggak kira-kira kencing mana? Ya kalipun apa tuh orang tua yang marahnya bukan kaget aja seperti bapak gendong anaknya, tahu kencing, kencing deh, pegangin, anaknya di mana nggak kira? Kencing barangan, ada nggak? Nah nggak ada. Berapa kali ya kita kencingin orang tua kita, kencingin ibu kita lagi gendong kayak atau gimana, tentu orang tua kita nggak marah. Berapa kali kita buang air, ya orang tua kita nggak marah. Nah di saat orang tua begitu kencing sembarangan atau berak sembarangan, buang sembarangan, nah kita dituntut keluar gak kata-kata kotor, ya marah dari mulut kita, kebanyakan keluar. Saya benar jadi orang tua, ini saya benar barangan. Mau ada kamar mandi, apa berak di tempat tidur? Nah berarti nggak lulus. Ujian. Pokok orang tua udah tua benar tua rata, kita lulus, pintu surga terbuka buat kita. Pintu kebahagiaan buat kita terbuka. Karena itu finalnya. Nah, semuanya kita punya orang tua. Ya, sabar. Udah butuh sabaran, jangan lupain semuanya. Ingat nih, kita lagi final, ingat. Ya, karena setan yang berusaha kita nggak sampai final. Ya, kita bentak orang tua kita maki-maki, kita marahin. Karena bukan kemudian dia kencing udah apa tuh? Udah nggak usah anak sih. Udah dol. Klepnya dol. Iya. Dia udah dol, dia begitu udah. Nah, dituntut. Itu udah normalin aja biasa udah gini ya. Nah, saat itulah ya anak-anak mulai mengandalkan orang lain termasuk saudaranya. Ya. Kan ada istilah orang tua 2, bapak ibu bisa ngurus 10 anak. 10 anak gak bisa ngurus 2 orang tua.
begitu kan kira-kira? Iya. Ya, restu kita anaknya banyak, ya bisa terus. Begitu nanti, ya kebalikannya kita banyak rombongan, anaknya 10, anaknya 12, tapi orang tua 2 nggak bisa ngurus. Ya sama, ibaratnya sama, ya dia begitu, kita masih kecil begitu, orang tua nanti udah tua begitu. Nah, maka dituntut kesabaran, minta sama Allah kekuatan, minta sama taufik untuk bisa bakti sama orang tua sampai orang tua benar-benar apa tuh? Sampai tutup mata, kita nggak ada durhaka, nggak pernah bentak orang tua, nggak pernah orang tua kita marahin, semuanya. Ya beda, ya anak orang tua jalannya lambat, jangan dimarahin. Kalau lihat benar jalannya, orang dosa itu, dia langkahnya kita beda nggak? Iya. Beda langkahnya. Ya, nah, ini pinanya ya. Insya Allah kita bisa tetap berbakti sama orang tua. Amin. Jangan orang tua tetap udah tua ya. Amin ya rabbal alamin. Terusin. Wa apa dikatakan summa litakunu syuyukhan. Ada setelah dewasa, ada di antara kalian yang jadi tuareta. Minkum mayyituwafa min qabl. Ada yang kami matikan sebelum tua. Udah dewasa, artinya belum begitu tua, kami yang wafatkan, ada meninggal dunia juga, ya. Walita belum ajar bersama agar kalian mencapai ya ajar bersama waktu yang ditentukan. Wala alakum ta'khirun, agar kalian menjadi orang-orang yang pikir semuanya dari perkembangan dari bayi, kemudian ya jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua renta, kemudian ya sampai seseorang meninggal dunia. Itu emang udah bagaimana skenario urutannya begitu deh. Nah, tapi sebelumnya ada yang Allah meninggalin, Allah telah wafatkan, tidak sampai tua ya. Fal insanu ya wal ayat fi hadza ma'na katsiratun. Ayat-ayat menjelaskan tentang ini sangat banyak. Fal insanu fi hadzal umri yantaqilu min hali tuquliyati ila hali bulugi ya bisini aw ihtiram, ila hali bulugi bisini aw ihtiram. Manusia dalam masa umur ini ya berubah ya dari masa kanak-kanak ke masa balik remaja. Nah, balik dengan apa? Bisin, adakahnya balik dengan umur. Jadi baliknya seseorang ada dengan umur. Umur anggap genap usia 15 tahun sebagaimana di kitab Safirun Najah. Ya tanda-tanda orang dewasa balik ada 2, ada dengan mimpi basah atau dengan haid kalau perempuan, atau dengan genap 15 tahun. Satu orang anggap belum mimpi basah, tapi dia udah genap 15 tahun, udah balik. Nah, sekarang apa makna balik? Kata-kata balik kayak dulu sampai. Apa makna sampai? Sampai ke jenjang ya dia mesti ibadah. Dia mesti apa? Dia mesti ngerjain perintah Allah, mesti ninggalin larangan Allah. Di saat itulah orang udah balik, malaikat Raqib sama Atid mulai datang sama dia. Kalau ada anak kecil, ya maka Raqib sama Atid belum bertugas. Begitu dia balik, adakah dengan genap usia 15 tahun atau dengan mimpi basah atau dengan haid seorang wanita, ya malaikat Raqib sama Atid mulai bertugas. Sekarang sampai yang kecil ya. Asal musim, mana asal musim? Dalam. Asal musim itu anak-anak. Malaikat Raqib sama Atid belum ada tugas, belum. Dia belum ada kewajiban mengerjakan perintah, belum ada kewajiban meninggalkan larangan. Maka anak kecil nggak sholat nggak apa-apa, ya. Apalagi itu anak kecil berbuat yang haram nggak dapat dosa. Tapi jangan salah sangka, ya. Dia nyuruh anak yang masih kecil, lo besok sembahyang Jumat di Masjid Ar-Rahmah ya, habis jalan cakep-cakep. Oh gitu ya, lu berdosa, Kalau ayah ngambil, ayah berdosa. Anaknya disuruh. Salah ya, jadi anaknya disuruh. Lu pernah dapat dosa. Malaikat belum nyatet lu. Apa enggak? Ya kita sekali buat gue, buat ayah. Ya, salah ya, buatnya salah ya. Enggak ada kita enggak ada begitu ya. Ada enggak? Ada. Enggak ada ya. Mentang-mentang enggak dapat dosa, nyuruh anaknya begitu ya. Ini sudah siapa nih? Dapat di masjid ya. Cari yang cakep lagi ya. Cakep lagi. Nah, paham ya? Awil ihtiram atau dengan mimpi basah. Dia belum 15 tahun, tapi 13 tahun udah mimpi basah, udah balik. Nah, kita dulu nggak tahu.
Ya kita balik kita dengan ihtilam atau dengan genap 12 tahun. Jadi nggak tahu, ente tahu ya? Balikin apa? Basah. Masih bocor, namanya bocor, genteng berosot. Nah, berarti berarti balik. Nah, ya di sini apa yang dikerjakan para solihin, para ulia, para ulama kepada anak-anak mereka yang balik. Anak mereka kalau balik ya sebelum balik ya mereka bilang kepada anak mereka, kalian nanti sebentar lagi balik. Balik bisa dengan dua hal, genap usia ke 15 tahun atau dengan ihtilam mimpi basah. Kalau kalian udah genap 15 tahun atau mimpi basah, lapor ke abah ya, lapor ke abah. Nah, jadi banyak anak-anak ulama-ulama zaman dahulu begitu, ayah saya semalam balik, saya semalam mimpi basah malam, ya berarti Rokim sama itu. Kemarin ayah suruh sholat karena dengan perintah ayah. Sekarang udah kewajiban. Kamu kewajiban melaksanakan perintah, kewajiban meninggalkan larangan. Nah, sekarang niatin. Jadi anaknya kalau balik pagi-pagi lapor sama bapaknya. Niatin. Ya Allah, saya sekarang telah balik. Saya niat mengerjakan seluruh perintah Engkau. Saya niat untuk meninggalkan seluruh Engkau punya larangan, ya Allah. Nah, itu begitu ya kira-kira. Lupa. Ya, jangan niatin deh. Paham nggak? Jadi gitu. Jadi apa? Sekarang anggap dia balik 15 tahun. Mimpi akhirnya dia umur 17 tahun meninggal dunia. Baru 2 tahun balik meninggal dunia. Pahalanya banyak. Kenapa? Allah Ta'ala pandang niatnya pengen mengerjakan seluruh perintah, pengen meninggalkan seluruh larangan. Pahalanya banyak. Padahal baru beribadah 2 tahun. Nah, dia begitu. Itu lupa itu ya, begitu. Nah, Umar nggak juga. Nah, besok niatin ya. Dia niatin ya. Caranya gitu ya. Summa ila hali syababin. Kemudian setelah ya dia mimpi basah balik, kemudian berubah dia pindah ke masa muda, pemuda. Ya. Summa ila kuhulatin, kemudian ke masa dewasa. Pemuda dari masa muda pindah ke jadi pemuda, kemudian ke dewasa. Ulah dewasa, summa ila hali syahwatin, kemudian ke masa orang tua. Jadi anak-anak ya, kemudian remaja ya, kemudian tua, kemudian syekhuh apa? Dewasa, kemudian orang tua. Nah, orang tua sampai kapan? Kira-kira 60 tahun ke atas. Nah, 60 ke atas itu udah tua. Tapi ada yang belum tua tapi udah dianggap tua. Berarti orang yang belum 50 tahun udah cucu. Nah, ini masih kehulah, masih apa tuh? Masih dewasa, belum dianggap tua. Nanti ada bagiannya kapan seorang dianggap dewasa, kapan seorang dianggap tua, ya. Ila masya Allah, ya, wa ila hali syahwatin wa kibarin ila masya Allah. Perubahan menuju dari dewasa ke orang tua sampai waktu yang Allah telah kehendaki, ya. Min halin haramin wa harbin, daripada masa tuarenta, haram tuarenta ya, ala wafqi ma dzakarallahu fi kitabih, sesuai yang Allah tersebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, itulah perkembangan seorang manusia dari bayi sampai meninggal dunia, perubahan. Ini yang namanya tua nggak terasa, tahu kita tua. Bagaimana itu ada apa tuh tumbuhan itu siram, itu dia berkembang tapi kita nggak kelihatan, tahu lama-lama apa gede, lama-lama gede. Sama kita nih, satu hari berlalu, seminggu, sebulan, kita anggap biasa, tahu tua. Kira-kira begitu nggak? Yeah. Nggak terasa, masa itu nggak terasa. Ya nggak terasa. Nah itu lama-lama tahu ada perubahan di mana? Ya nanti ya perubahannya di mana? Semuanya serba melemah. Ya timbul uban, apalagi itu melemah semuanya, jalan udah ngos-ngosan, jalan jauh udah nggak kuat, pegel-pegel meluan. Nah, udah begitu. Emang udah begitu? Ya. Emang udah apa tuh? Kendor. Ya jalannya begitu ya. Nah, ya. Terusnya ke kita. Faida wudiyal insanu min batni ummihi, jika seorang bayi dilahirkan dari perut ibunya, istahalla sharikhan, dia akan menangis menjerit. Bayi lahir, ada gak bayi yang nggak teriak, yang nggak nangis? Ada. Cuma dua yang Allah samakan, Nabi Isa dan Maryam.
Jadi semua bayi dilahirkan nangis. Lahir, ini pernah hadir nggak kelahiran istrinya? Iya. Hah? Hadir. Hadir nggak? Hadir. Nah, Hadir. Karena anggap kita nggak masuk deh, dengar nangis. Kenapa nangis bayi? Kenapa nangis? Nah, kenapa tuh? Nah, saya sebutin ya. Fa'idha wudil insanu min batinihi, jika seorang bayi dilahirkan dari perut ibunya, istalah sorikhan, dia akan menjerit menangis. Kenapa? Wadhalika min lahzati syaitani lahnullah. Itu semuanya nangis karena apa? Bahagia. Tamparan setan. Setan, nah, apa tuh? Gitu ya, tapi nggak dengar. Gitu, setan apa tuh gitu apa? Saya colek. Coba apa digapain? Udah latong bahasa. Nah, gitu setan. Ayo, itu nangis. Nah, malah katanya kalau nangis bayi lahir nangis normal. Yang ditakuti bayi lahir nggak nangis, betul. Nah, itu kalau yang nangis kenapa nggak nangis? Gagu. Hah? Gagu, benar? Ganggu. Hah? Kayak itu yang jadi rapat itu. Benar kata dicubit ya? Oh, ini bongkok pantatnya. Hah? Bongkok biar nangis. Oh gitu. Benar gitu. Oh, ada. Hah? Gitu. Gitu nangis. Orang nangis juga cubit. Enggak nafas. Oh, jadi enggak kuat. Gitu. Oh gitu. Coba ya. Ya. Kita punya bayi Jadi dari belakangnya. dicubit kalian. Iya gitu ya. Jadi nangis. Kenapa? Setan gitu. Dia nggak kepentok, nggak kejedot, tapi nangis juga. Kenapa gitu? Setan gitu. Bukan ditempel apa sih? Tabuk ya. Tabuk setan. Amin nggak nangis kan? Amin. Amin ketawa. Amin lahir opung semua. Opung semua lahir. Ya paham ya? Nah. Jadi wadalika likaz apa min lahzati syaitan anawar, itu semuanya karena tamparan setan. Setan apa? Nah, itu ya, dia nangis. Alati lam yaslam minha ila Isa bin Maryam wa ummuha Islam. Yang enggak ada orang bayi selamat ya daripada enggak ada bayi yang selamat. Maksudnya dari pantangan setan dia enggak nangis lahir kecuali 2 orang. Nabi Isa dan ibunya Maryam. Maryam waktu lahir ya, ibunya Maryam siapa? Nabi Zakaria. Zakaria waktu lahirnya Maryam enggak apa tuh? Enggak nangis Maryam. Dia lahirkan Nabi Isa enggak nangis juga. Kenapa? Bukan berarti tadi apa tuh? Ganggu, bukan. Apa tuh? Apa enggak berkembang? Karena Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga, setan mau nampar enggak bisa. Semua nangis. Nangis semua ya, nangisnya gimana enggak gimana? Dia apa gimana tuh? Ditetein? Iya. Hah? Udah semua belum? Ya, udah nete bisa langsung belum? Belum. Biasanya langsung dicuci loh. Jadi studi gimana? Sumpel. Tahu di dadanya ini. Gitu aja. Diam ya. Anak lupa tuh. Ya dia lupa ya. Kenapa Nabi Isa dan ibu tidak nangis waktu lahir? Wadzalika anallah azahuma minha. Ya. Dan dengan sebab Allah Ta'ala jaga keduanya, Allah Ta'ala lindungi keduanya daripada tamparan setan. Jadi Nabi Isa sama Maryam ibunya waktu lahir karena nangis ya. Bikauli Umi Maryam zaujat Imran, sesuai dengan doa atau perkataan Ibu Maryam istrinya Imran. Nah, tadi Imran bukan lupa Nabi ibunya bapaknya Maryam namanya Imran. Nah, Imran ya sesuai dengan perkataan ibunya Maryam ya isi daripada Imran. Nah, Imran siapa? Bapaknya Maryam ya. Apa doanya? Jadi dia didoain sama ibu bapaknya. Wa ini uiduha bika wa ziratan minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah kepada Maryam dan turunannya ya daripada ya godaan setan. Nah, Allah Ta'ala kabulin. Maryam lahir enggak nangis. Maryam punya anak Nabi Isa lahir enggak nangis. Karena Allah Ta'ala jaga daripada gangguan setan ya. Kama dzikra dzalika fil hadis, bagaimana hal tersebut disebutkan dalam suatu hadis ya. Wa inna iblis ja'a lihat anak fawaqatu anatu fil hijab. Dan iblis datang waktu kelahiran Nabi Isa, iblis datang. Maryam waktu kelahiran Maryam Nabi datang juga ya. Tapi waktu pengen menampar ya tamparan jatuh
dihijab, artinya nggak sampai kena. Jadi waktu iblis memukul Nabi Isa dan Ibu Maryam, ada penghalang hijab. Anaknya kenapa tuh? Karena hijabnya nggak sampai kena pipinya, nggak kena sampai tubuhnya, jadi kena hijabnya aja. Jadi nggak merasakan daripada godaan syaitannya. Terus kita wa minas sunnati al-ma'mur biha, dan termasuk sunnah yang dianjurkan disuruh ya untuk kelahiran seorang bayi adalah ayu adzana fi udhil maulid jumlah. Ya, diadzankan di kuping bayi yang kanan. Nah, ini jangan sampai enggak nih. Ya, yang enggak. Sekarang bisa enggak bidan manggil bapaknya? Biasa dia manggil enggak? Manggil suruh bayar rumah sakit tapi suruh adanin. Adanin. Nah, jadi Pak, anaknya udah lahir, adanin. Adzan dia. Adzan. Di kuping. Adzannya pelan-pelan. Ya pakai mic, pakai kubangan. Pelan-pelan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Ya karena di sini ya ada hadis sudah sebutin ya. Man ada bi udil maulid, ya, siapa orang ada di kuping bayi, ya, Allah Ta'ala selamatkan dari gangguan setan. Ya, kalau gangguan setan ini ya, agar kalimat pertama yang bayi dengar adalah kalimat Allah Tuhannya. Allahu Akbar. Bayi dengar tuh. Bayi belum dengar suara dangdut. Bayi belum dengar suara yang lain. Belum dengar suara musik. Pertama kali kalimat yang dengar adalah kalimat nama Allah, nama Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini penting ya. Nah, makanya begitu lahir adzan. Nanti diadzan nggak? Jangan diadzan. Ada buktinya? Ada nggak? Ada. Buktinya ada nih. Ada artinya nggak? Ya. Ya nggak. Sekarang ada waktunya nggak? Ya, anggap sekarang ya lupa diadzanin. Yang ada siapa? Siapa aja, mau bapaknya, mau pamannya, siapa? Tapi biasanya bapaknya panggil. Ya kalau bapak yang ada, abun. Abun. Nggak tahu. Kakeknya, ya boleh siapa yang boleh ya. Ya. Wa yuqama li sholati bil yusra, dan diikomatkan di kuping yang kiri. Ya udah, leher kanan, kemudian komatin kuping kiri. Nah sekarang, ini bukti adzan bukan hanya buat sholat. Kan yang adzan untuk sholat, komat buat sholat ini anak bayi mana buat sholat, masih baru lahir, paham enggak? Jadi nanti adzan bukan hanya buat sholat, adzan untuk bayi yang lahir. Kemudian dikomatin adzan kuping kanan, dikomatin di kuping kiri. Nah, jenazah yang di kuburan kan ada yang adzannya naik komatin. Dari mana dalilnya? Dalil kias. Apa kias? Disamakan. Sebagaimana lahir ke dunia diadzani komatin, begitu juga keluar dari dunia diadzani komatin. Tapi ada kelompok yang nggak mau, nggak apa-apa, urusan dia. Kita yang adzani jangan disalahin. Tapi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau orang meninggal dunia diadzani komatin. Diprotes, kok orang mati diadzanin komatin, emang suruh sholat? Lah, waktu bayi lahir kan nggak suruh sholat. Jadi orang yang adzan bukan kebakaran adzan. Kita tersesat di hutan di mana para masing atau arah adzan. Ada orang kesurupan adzan. Ada adzan kan? Pernah dengar nggak ada kebakaran adzan? Iya Pak, ini memang begitu. Wajah ro'aitumul harik, pakabir, kalau kalian melihat kebakaran adzan. Ini mana bukan adzan, bukan yang baca sholat, bukan. Nah ini bayi lahir diadzani dikomatin, bukan dulu untuk bayi sholat, dia masih bayi. Nah begitu juga meninggal dunia, kias dalilnya, kias disamakan. Sebagaimana lahir diadzani, begitu juga masuk ke dunia diadzani, keluar dari dunia diadzan juga. Tapi banyak tentang urusan dia nggak mau adzan. Kalau kita yang adzan jadi salahin. Memang nggak ada hadisnya, nggak ada hadis di kias. Dia disamakan. Sebagaimana masuk ke dunia diadzani, keluar dari dunia diadzan komatin juga. Ya, gimana adzannya? Ya, kalau seandainya kalau lahir kan di kuping kanan, komatin kuping kiri. Karena kalau di kuburan adzan di mana? Ya, posisi kan udah apa tuh? Miring. Udah miring. Ya udah, kita begini aja. Ya, duduk aja. Kalau diri, baik di kuping ya kita anggap itu jongkok, ya adzan di situ aja. Yang penting adzan di komatin. Ya, yang lain datang urusan lain. Orang nggak adzan orang mati nggak komatin, nggak apa. Tapi di mata Imam Syafi'i dalil kias disamakan tadi, jangan sampai ya. Karena ada orang datang urusan dia ya.
Terusin. Tadhkiran lahu bil fitrati allati fatarallahu nasa 'alaiha. Untuk mengingatkan tentang kesucian yang Allah sucikan manusia dari apa? Daripada fitrah tersebut. Artinya ya manusia lahir suci, sekalipun anak orang kafir suci. Karena bayi lahir atau apa-apa, anggap dia anak zina suci. Ya, maksudnya anak-anak orang musyrik suci juga semuanya. Karena dia nggak ngerti apa-apa. Nah, maka ingetin dengan apa? Diajarin qomatinya. Wahya tauhid, itu adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar. Allah nama Tuhannya. Ingetin ya, kalimat tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Anak orang kafir, anak orang musyrik, semuanya bayi lahir suci. Lahir suci ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajinasi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat dia jadi Majusi. Jadi anak hasil didikan orang tuanya. Jadi anak kita bandel karena salah orang tua. Anak kita begini karena orang tua. Anak kita jadi Majusi karena ulah orang tua. Jadi ibaratnya bayi itu suci, bisa dikotori dengan apa juga, tergantung orang tuanya. Kalau orang tua yang menjaga nggak kotor, kalau orang tuanya pintar merawatnya nggak kotor. Tapi kalau orang tua dimain aja kotor. Jadi ya anak kita dengan apa juga ya itu tergantung bentukan orang tua. Orang tuanya benar, dia sayang sama anaknya, dijaga. Tapi kalau yang asal-asalan masa bodoh. Tapi zaman sekarang apa? Banyak orang tua mengatakan tugas sudah selesai kalau dia anaknya udah pertama PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, ya udah les bahasa Inggris, pintar bahasa, kemudian udah jadi manajer, jadi direktur, tugas saya selesai. Saya udah selesai mendidik anak saya sudah jadi yang pertama jadi manajer, yang kedua jadi direktur, yang ketiga dia punya kantor cabang lainnya. Anggap tugas selesai. Belum. Bapaknya belum nyelamatin dia daripada api neraka. Tuh anak nggak ngerti bab wudu, tuh anak nggak ngerti Tuhannya, tuh anak nggak kenal sama Rasulullah, tuh anak nggak kenal sama agamanya. Tanggung jawab. Boleh anak kita jadi kedua, tapi di agama karena ada perintah. Kenapa? Perintah yang mesti kita kerjain apa? Ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan diri kalian dan istri kalian dan anak kalian daripada api neraka. Tugas orang tua. Mana orang tua bukan hanya ngasih makan, jaga anaknya daripada api neraka. Tugasnya. Tugas dari Allah Ta'ala, ada tugas wahai bapak, wahai suami, ada tugas. Jangan hanya karena ngasih makan, tenang. Ya, anak saya yang pertama setiap bulan ngasih saya 10 juta. Yang kedua ngasih 20 juta karena dia dirut, karena dia manajer. Saya satu bulan pokok kerjaan saya tuh jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, karena saya kerja duit. Saya satu bulan bisa mengumpulkan ratusan juta dari semua anak saya. Buat apa? Saya jalan-jalan aja. Dia tuh anaknya nggak kenal Allah, anaknya nggak kenal Tuhannya, anaknya makan barang haram, anaknya ini dia nggak peduli. Ya anggap udah apa tuh? Udah berhasil mendidik anak. Padahal nggak ngerti bab wudu, nggak ngerti bab sholat dan tanggung jawab di akhirat. Nah, nanti kalau begitu gimana? Masuk neraka bareng-bareng sama bapak sama emaknya, bareng-bareng rombongan. Ya, penting. Ya, kita bukan hanya ngasih makan doang. Kalau tugas orang tua ngasih makan doang, binatang bisa. Binatang bisa ngasih makan. Bisa, udah. Enggak. Kita nih ada tugas dari Allah untuk menyelamatkan diri kita dan anak kita, keluarga kita dari neraka. Tugas. Apa masa Quran bersyukur itu kata Sayyidina Ali, adibuhum wa ilmuhum. Kasih mereka ilmu agama. Kasih mereka suruh ngaji. Kasih mereka ngerti agama, jika mereka tahu mana perintah Allah untuk dikerjakan, tahu mana larangan Allah untuk ditinggalkan. Dan agar mereka tahu bagaimana tata cara ibadah. Nah, banyak orang tua nggak peduli, masa bodoh. Udah, ya, dia udah bahagia tuh, udah bahagia kelihatan dunia doang. Dia bakal sengsara di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, insyaallah kita bisa sadar, Amin. kita bisa ulangi. Ada tugas kita Amin. untuk bekali diri anak kita, keluarga kita dengan ilmu agama. Anak tugas Allah Ta'ala untuk menyelamatkan mereka daripada api. Ya, orang tua nggak bisa ngaji bareng-bareng. Orang tuanya nggak bisa ngasih ilmu agama, suruh mereka ngaji, memasukkan mereka ke mana? Ke pesantren, ke pengajian agar mereka ngerti mana
ilmu agama yang mesti pelajari, termasuk ilmu tauhid dan termasuk ilmu fikih dan lainnya untuk sah ibadah mereka. Bapak yang nggak bisa ngajar, suruh hadir ke majelis taklim, ke pengajian atau ke pesantren ini. Tapi zaman sekarang banyak orang tua yang anaknya di pesantrenin nggak berkah, nggak jadi. Kenapa? Karena orang tua nganggap pesantren kayak Nusa Kambangan, paham nggak? Udah nggak mempan didik anak dibawa ke pesantren. Padahal pesantren nggak butuh anak bandel, pesantren butuh anak jenius karena untuk hafal hadis, untuk hafal Quran, untuk hafal semua jenius, bukan anak yang bebel, bukan anak yang bandel. Jadi waktu orang tuanya masuk pesantren, orang tua lagi empet sama anaknya, anak bandel. Kalau orang tuanya lagi empet, orang tuanya bagaimana anak dapat ilmu? Ya dulu Habib Muhammad bin Agil Atas Bogor datang anak satu orang datang dari Aceh mau belajar ngaji. Habib saya mau belajar ngaji sama antum. Ya, ngaji sama antum. Orang ente kesini izin nggak orang tua? Enggak, saya mau ngaji aja. Nggak bisa dan terima. Ente pulang dulu sama orang tua, ya minta dulu sama orang tua ente kesini, nyerahin kesini dengan penuh apa tuh? Nggak ada empet, nggak ada kesel sama anak. Kalau nggak ada kesel sama anak, nanti ibu bakal dapat. Nah, jadi orang tua datang sama dia, ya udah kita minta itu sama orang tua dulu, ya kita nggak ada kesel sama orang tua, kemudian orang tua maafin, udah saya dia baru belajar jadi orang pintar. Kalau masih empet orang tua masih kesel, bagaimana tuh anak apa tuh dapat ilmu? Karena orang tua tadi apa? Menganggap pesantren Nusa Kambangan, udah nggak mempendidik pesantren. Nah sampai setelah orang tua bilang kalau nakal gue pesantren lu, salah. Lu kalau bandel gue pesantren lu. Jadi seakan apa? Menganggap pesantren itu suatu momok yang menakutkan. Nggak takut. Jadi pesantren anak bandel, tempat anak bandel, ini nggak boleh begitu. Kalau tetap bandel gue pesantren lu. Ya. Nah ini mencela pesantren dianggap apa tuh? Tempat anak nakal. Kayak Cipinang apa yang di Tangerang anak nakal kan? Oh. Penjaraan. Nah, dianggap begitu. Ini dosa menghina agama. Padahal pesantren butuh anak yang jenius. Bagaimana bisa hafal Quran? Bagaimana nanti kalau dia bebel, nggak ngerti apa-apa? Ini takut-takut tidak. Sekarang pesantren kayak Nusa Kambangan, kayak rehabilitasi apa? Rehabilitasi ya? Wah, dianggap pesantren tuh udah apa tuh? Udah tempat itu jangan. Ini kalau orang tua ngomong gitu nggak ada keberkahan. Karena udah menghina pesantren lembaga agama dianggap kayak penjara, udah mentok. Orang tua nggak mampu ya. Terus kita tanggung. Wa qala Allah Ta'ala bagi wajah kali ini hanifan fitratal lati fatrana sa'aleha. Ini dalil tentang apa? Tentang fitrahnya seorang bayi yang baru dilahirkan. Ya sampai sini aja deh. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi anna